Selamat berjumpa kembali pada pelajaran statistik. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang multi-range test. Tes ini digunakan untuk menguji range dari beberapa nilai rata-rata dari beberapa sampel yang berasal dari beberapa populasi. Analisis varian adalah salah satu prosedur yang bermanfaat untuk menguji homogenitas atau keseragaman dari sejumlah atau beberapa dari nilai rata-rata. Jadi kalau ada beberapa sampel, kemudian kita hitung nilai rata-ratanya, kita bisa melihat homogenitasnya dari uji variannya. Akan tetapinya jika kita menolak hipotesa nol dan menerima hipotesa alternatif, artinya nilai variannya tidak sama, ini berarti ada nilai rata-rata atau varian yang tidak sama atau berbeda secara signifikan. Untuk itu kita masih tidak tahu mana nilai rata-rata populasi yang sama atau tidak berbeda dengan signifikan dan mana yang berbeda dengan signifikan. Sejumlah tes tersedia untuk memisahkan nilai rata-rata yang berbeda secara signifikan tersebut menjadi subset atau bagian dari nilai rata-rata yang homogen. Jadi ketika uji varian itu HA-nya terbukti, maka perlu kita lakukan tes mana yang varian yang sama, mana yang tidak sama, atau mana nilai rata-rata yang sama, mana yang tidak sama. Nah, untuk melakukan tes tersebut, maka kita harus menguji subset bagian dari nilai rata-rata yang homogen tersebut. Nah, tes ini yang disebut dengan Duncan's multi-range test atau singkatnya sebagai multi-range test. Untuk memulai tes ini dari uji varian, hipotesa nolnya ditolak. Artinya nilai rata-ratanya tidak sama. Dan diasumsikan dari setiap bagian subset atau P, rata-rata sampel harus melebihi dari nilai tertentu sebelum kita beranggapan setiap nilai rata-rata P populasi adalah berbeda. Nilai inilah yang disebut dengan least significant range. Least significant range. Jadi untuk setiap subset tersebut ada yang namanya nilai least significant range untuk nilai rata-rata P. Dengan notasi RP yaitu least significant range sama dengan RP kecil dikalikan dengan akar S kuadrat dibagi N. S kuadrat ini adalah varian dari sampel, di mana diperoleh dari error mean square dari varian analisis. Oke. Nilai RP kecil itu disebut dengan nilai the least significant standardized range, yang nilainya tergantung pada significant level, yaitu 5% atau 1%, tergantung yang kita inginkan, dan derajat kebebasan dari error mean square. Ya. Error atau nilai RP tersebut, RP kecil ini diperoleh dari tabel berikut, yaitu tabel least significant standardized range. Tabelnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah tabel least significant standardized range untuk alpha 5%. Ini P-nya ini adalah range-nya. Range-nya 2, 3, 4, 5. Kemudian yang ke bawah ini adalah barisnya ini adalah menunjukkan banyaknya derajat kebebasan. Ya. Selanjutnya di sini adalah untuk least significant student range untuk alpha 1%. Alpha 1%. Contoh soal. Data dalam tabel berikut mewakili jumlah jam pereda nyeri yang diberikan oleh 5 merek tablet sakit kepala yang berbeda yang diberikan pada 25 subjek. Subjek dibagi secara acak menjadi 5 kelompok dan masing-masing kelompok diberi perlakuan dengan 5 merek yang berbeda.
Jadi tabel ini menunjukkan adalah berapa lama suatu obat sakit kepala bisa menghilangkan rasa nyerinya pada seseorang. Untuk obat merek A itu diberikan pada 5 orang, yaitu ada yang 5 jam, ada yang 4 jam, ada yang 8 jam, ada yang 6 jam, ada yang 3 jam. Totalnya adalah 26 jam. Kemudian obat merek B diberikan pada orang yang lain lagi, 5 orang yang lain lagi, dengan yang ada yang 9 jam, 7 jam, 8 jam, 6 jam, 9 jam, dan seterusnya. Kemudian totalnya di sini adalah yang untuk A itu adalah 26 jam, yang B 39 jam, yang C 20 jam, yang D 14 jam, yang E 33 jam. Totalnya adalah 132 jam. Kemudian nilai rata-ratanya yaitu adalah 26 dibagi 5, yaitu 5,2. Kemudian yang B itu adalah 39 dibagi 5, 7,8. Yang C itu adalah 20 dibagi 7, 20 dibagi 5, yaitu 4. Kemudian yang D itu adalah 14 dibagi 5, 2,8. Yang E itu adalah 33 bagi 5, 6,6. Ya, jadi inilah nilai rata-rata dari hilangnya sakit kepala pada masing-masing merek. Nah, dari hitungan kita tentang one way classification, kita sudah memperoleh data hitungan seperti ini, yaitu nilai errornya adalah rata-rata kuadratnya adalah mean square errornya adalah 2,880, yaitu dengan derajat kebebasan 20. Nah, berdasarkan nilai rata-rata tadi kita susun dari kecil ke besar, sehingga kalau kita susun adalah X4, ya, X4 ini adalah 2,8, yaitu yang merek D, 2,8. Kemudian X3 itu adalah yang merek C, ya, 4. Kemudian X1 5,2, X5 6,6, X2 7,8. Jadi yang paling tinggi adalah nilai rata-rata dari obat sakit kepala yang B, yaitu X2. Ya. Nah, setelah kita susun ini dari kecil ke besar, nilai rata-ratanya, kemudian kita hitung nilai error mean square, yaitu tadi 2,880, maka untuk nilai RP besarnya adalah RP kecil dikalikan akar dari S kuadrat dibagi N. Nah, untuk S kuadratnya adalah 2,88 dibagi N-nya 5, sehingga RP dikalikan 0,76. Nah, RP-nya ini yang kita cari pada tabel tadi, ya, pada tabel tadi, ya. Nah, kemudian untuk range-nya 2, ini range-nya 2, kemudian sini derajat kebebasannya ada 20, kita lihat 2 dan 20. Pada tabel 0,05, 2 dan 20. Ya. Di sini 2,950. Ya. Berarti di sini adalah 2,950 dikalikan 0,76, maka kita dapatkan 2,24. Ya. Kemudian range yang berikutnya adalah range yang P-nya 3. Ya, berarti 3 dengan 20. Ya, derajat bebasan 20, ya. Kita lihat lagi 3 dan 20 di sini. 3, kemudian 20, 3,097. Ya. Nah, 3,097 di sini dikalikan dengan 0,76, kita dapatkan RP besarnya adalah 2,35. Ya. Kemudian yang selanjutnya range 4. Range 4 berarti 4 dan 20. Berarti kita lihat 4 dan 20 di sini 4, ya, P-nya 4, kemudian sininya 20, 3,190. 3,190, ya. Berarti 3,190 dikalikan dengan 0,76, kita dapatkan 2,42. Kemudian range yang 5 berarti 5 dengan 20. Ya, kita lihat pada tabel lagi 5 dan 20. 5 dan 20, 3,255. 3,255, ya. Kemudian dikalikan dengan 0,76, maka kita dapatkan LP besarnya ada 2,47.
Nah, setelah ini baru kita lakukan analisa, ya, membandingkan nilai least significant range dengan perbedaan nilai rata-rata. Sebagai contoh di sini adalah X2 dikurangi dengan X5. Jadi X2 itu adalah ini 7,8 dikurangi 6,6 berarti adalah 1,2. Nah, 1,2 ini kan range-nya dari urutan kecil ke besar ini adalah range-nya 2, ya. 2. Maka kita ambil adalah RP-nya adalah 2,24. Sehingga kita dapatkan 1,2 lebih kecil daripada 2,24. Maka disimpulkan X2 dan X5 memiliki perbedaan yang tidak signifikan, ya. Jadi memiliki perbedaan yang tidak signifikan, ya. Artinya X2 dan X5 itu dapat dianggap sama, ya. Kemudian X2 dikurangi X1. X2 dikurangi X1. X2 kurangi X1 berarti ini adalah 3. Ya. P-nya itu adalah 3. Dan kalau P-nya 3 berarti di sini RP besarnya ada 2,35. 2,5. Kemudian X2 kurang X1 berarti 7,8 dikurangi 5,2. 7,8 dikurangi 5,2. Berarti kita dapatkan 2,6. Nah, ternyata 2,6 itu lebih besar daripada R3, yaitu 2,35. Maka disimpulkan adalah X2 signifikan lebih besar daripada X1. Ya. Oleh karena itu, mu atau nilai rata-rata populasinya X2 itu lebih besar daripada nilai rata-rata populasinya mu1. Nah, tentunya juga ini mu2 itu ya, mu2 yang sini itu tentunya juga lebih besar daripada X3. Dan begitu juga mu2 lebih besar daripada X4, ya, secara signifikan, ya. Maka kita simpulkan mu2 lebih besar daripada mu1, mu2 lebih besar daripada mu3, mu2 lebih besar daripada mu4. Mu itu adalah nilai rata-rata populasi. Kemudian X5 dikurangi X1. X5 itu yang ini, X5 kurangi X1 berarti dia P-nya adalah 2. Berarti 6,6 dikurangi 5,2 berarti adalah 1,4, ya. 1,4. 1,4 ini masih lebih kecil dari karena P-nya 2 adalah 2,24, ya. Maka dapat disimpulkan X5 dan X1 memiliki perbedaan yang tidak signifikan. Kemudian X5 dikurangi X3. X5 dikurangi X3 berarti P-nya adalah 3. P-nya adalah 3. X5-nya ini adalah 6,6. X5-nya adalah 6,6 dikurangi dengan 4. Berarti adalah 2,6, ya. 2,6 ya, di sini, ya. Nah, 2,6 itu lebih besar daripada 2,35, ya. 2,6. Maka disimpulkan X5 signifikan lebih besar daripada X3. Oleh karena itu, mu5, jadi nilai rata-rata populasi 5, itu lebih besar daripada nilai rata-rata populasi 3. Nah, tentu juga nilai rata-rata populasi 5 lebih besar daripada nilai rata-rata populasi 4 atau X4, ya. Yang selanjutnya adalah X1 kurangi X3. Kita lihat X1 kurangi X3. X1 kurangi X3 berarti P-nya adalah 2, berarti 5,2 kurangi 4, berarti 1,2. Nah, 1,2 itu lebih kecil dari R2, yaitu 2,2. Maka kita simpulkan X1 dan X3 memiliki perbedaan yang tidak signifikan. Kemudian selanjutnya X1 dikurangi dengan X4. X1 kurangi X4 berarti P-nya adalah 3. Berarti 5,2 dikurangi dengan 2,8. X1 dengan X4, ya. Berarti adalah 2,4. 2,4 dibandingkan dengan 2,35. 2,4 berarti
lebih besar daripada 2,35, maka dapat kita nyatakan X1 signifikan lebih besar daripada X4. Oleh karena itu pula, maka nilai rata-rata populasi 1 lebih besar dari nilai rata-rata populasi 4. Kemudian yang ketujuh adalah X3 dikurangi dengan X4. Berarti P-nya adalah 2. Ya. P-nya adalah 2, maka di sini adalah RP-nya adalah 2,24. Ya. Kemudian 4 dikurangi 2,8, ya. Berarti adalah 1,2. 1,2 itu lebih kecil daripada 2,4. Maka disimpulkan X3 dan X4 memiliki perbedaan yang tidak signifikan. Sehingga dari semuanya ini dapat kita simpulkan bahwasanya nilai rata-rata populasi 2 lebih besar dari nilai rata-rata populasi 1. Kemudian nilai rata-rata populasi 2 juga lebih besar daripada nilai rata-rata populasi 3. Kemudian nilai rata-rata populasi 2 lebih besar daripada nilai rata-rata populasi 4. Kemudian nilai rata-rata populasi 5 itu lebih besar daripada nilai rata-rata populasi 3. Nilai rata-rata populasi 5 lebih besar daripada nilai rata-rata populasi 4. Kemudian yang terakhir adalah nilai rata-rata populasi 1 lebih besar daripada nilai rata-rata populasi 4. Nah, selain dari ini adalah nilai rata-ratanya dari subsetnya adalah sama atau memiliki perbedaan yang tidak signifikan. Nah, itulah cara pengujian range, multi-range test dari beberapa sampel sehingga kita bisa mendapatkan mana nilai rata-rata yang berbeda, mana nilai rata-rata yang perbedaannya tidak signifikan. Demikian penjelasan tentang multi-range test.